Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalisa Adelia Rabani dengan NPM 4525210036. Kali ini saya akan membahas hasil dari tugas besar praktikum saya untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman semester 1 dengan dosen pembimbing Ibu Dra Rizky Chandra NM.com dan juga kepada seluruh aspek yang sudah memberikan bimbingannya selama praktikum ini. Saya membuat program dengan tema si hotel dengan isi materi ada selection, repetition, array, function, string atau file, insertion short, descending. Nah, saya akan memberikan gambaran sedikit atau penjelasan sedikit tentang materi yang tadi saya sebutkan. Selection ialah proses penyeleksian suatu kondisi berdasarkan kondisi yang diseleksinya. Kalau repetition ialah proses pengulangan sebuah perintah sesuai dengan kondisinya. Kalau array ialah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama. Kalau function ialah sebuah pernyataan atau sekumpulan pernyataan yang dikemas dalam satu tipe nama atau satu nama. Kalau string ialah sebuah tipe data yang digunakan untuk menangani data teks atau kumpulan karakter. Kalau file ialah kumpulan dari record-record. Kalau short ialah proses pengurutan data, tadinya data yang berantakan menjadi teratur sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Kalau insertion ialah proses pengurutan dengan membandingkan data ke I dimulai dari 2 sampai dengan akhir dengan data berikutnya. Lalu descending ialah proses pengurutan dari data terbesar ke terkecil atau secara menurun. Nah, di dalam program saya menggunakan 3 library, yaitu ada include iostream yang berfungsi agar kita bisa memasukkan perintah input atau output. Lalu ada include string yang berfungsi untuk mengaktifkan tipe data string. Lalu ada include vstream yang berfungsi untuk menangani input dan output perintah file. Lalu ada using namespace std gunanya agar kita tidak perlu memasukkan perintah std di dalamnya. Nah, ada deklarasi global, di mana sebuah variabel atau sebuah nama yang didefinisikan di dalam deklarasi global, maka dia akan dikenal ke seluruh bagian program. Isinya nama tamu dengan indeks 15 dengan tipe data string, harga lama menginap tipe kamar dengan biaya fasilitas dengan masing-masing indeks 15, jumlah tamu dengan tipe data integer, diskon indeksnya 3 dengan isi parameter 10, 25, 40 dengan tipe data integer. Ada function yang pertama dengan nama Kalisa, isi variabelnya ada alamat hotel dengan indeks 50 sama dengan Jalan Pantai Pasir, Jakarta Selatan dengan tipe data char. Di bawahnya bertuliskan selamat datang di Skyview Hotel. Nah, program hotel yang saya buat, hotelnya namanya Skyview. Lalu ada alamat hotel, dia akan mencetak variabel alamat hotel. Nanti isinya adalah Jalan Pantai Pasir, Jakarta Selatan. Nah, yang kedua ini ada function diskon tersedia untuk menampilkan diskon. Di mana kan biasanya orang atau ada beberapa orang yang kalau ke hotel itu biasanya nyari diskon nih, ada yang murah nggak ya, atau ada promo nggak sih? Nah, saya menggunakan materi insertion short descending untuk mengurutkan diskon dari yang terbesar ke terkecil. Di dalamnya ada variabel KLRS dengan tipe data integer. Di bawahnya bertuliskan menampilkan diskon sebelum dilakukan pengurutan. Nah, saya menggunakan repetition for dengan inisialisasi S sama dengan 0, S lebih kecil dari 3, S plus plus, lalu menampilkan diskon indeks S. Kenapa ada indeks S agar nyambung dengan pengulangannya. Lalu ada selection atau nested if diskon indeks S sama dengan 10, nanti akan mencetak menginap 2 sampai 5 hari. Else if diskon indeks S sama dengan 25, maka dia akan mencetak menginap 5 sampai 7 hari. Else if diskon indeks S sama dengan 40, maka dia akan mencetak menginap 17 hari. Kenapa saya tulis menginap, menginap, menginap? Karena nanti pada saat hasilnya ada tulisannya atau ada keterangannya, di mana misalnya contohnya 10%, ada tulisan di sampingnya menginap 2 sampai 5 hari. Lalu ada repetition lagi, for dengan inisialisasi K sama dengan 1, K lebih kecil dari 3, K plus plus, L sama dengan diskon indeks K, R sama dengan K dikurang 1. While R lebih besar sama dengan 0 dan diskon indeks R lebih kecil daripada 1. Kenapa ada operator dan? Operator dan ini digunakan untuk memastikan kedua operasi ini terpenuhi secara bersamaan. Kalau salah satu doang nih yang terpenuhi, maka proses pengulangan tidak akan berjalan. Dan dia juga mendukung nih proses pengurutan secara descending, di mana data terkecil akan bergeser ke sebelah kanan, data terbesar akan bergeser ke sebelah kiri.
Diskon indeks R tambah 1 sama dengan diskon indeks R, R min min. Diskon indeks R tambah 1 sama dengan 1. Nah, di sini menampilkan diskon yang paling besar. Nah, isinya tuh sama aja kayak atas ini, cuma membedakan nanti hasilnya, di mana ini sudah berupa data yang sudah diurutkan secara descending. Nanti yang terbesar akan di depan atau di atas. Lalu yang kedua ini yang vaksin keberapa nih? Vaksin ketiga. Itu ada nama Adelia, yang dimana untuk bagian biodata. Ada isi harga kamar dengan indeks 4 dengan isi parameter 1.500.000, 2.500.000, 3.000.000, 4.000.000 dengan tipe data integer. Lalu ada nama kamar dengan indeks 4 yang berisikan parameter standar room, deluxe room, executive room, suite room dengan tipe data string, lalu ada variabel dia dengan tipe data integer. Nah, mengisi data diri, masukkan tamu yang akan menginap. Nah, menginput jumlah tamu, ini tuh masukkan berapa tamu nih yang mau menginap. Lalu ada proses pengulangan, yaitu menggunakan repetition for, inisialisasi Lia sama dengan 0. Lia lebih kecil jumlah tamu, Lia plus plus. Kenapa jumlah tamu? Agar nanti proses pengulangan sesuai dengan jumlah tamu. Lalu data tamu, mencetak Lia tambah 1, ini tuh untuk nomor doang. Kan Lia kan awalnya 0 ditambah 1, jadi kan dimulai dari angka 1. Nama tamu yang akan menginap. Nah, masukkan atau menginput nama tamu indeks Lia. Nah, pilih tipe kamar yang Anda inginkan. Ada standard room, deluxe room, executive room, suite room. Nah, tipe kamar hotel pilih 1, 2, 3, atau 4. Input tipe kamar indeks Lia, lama menginap, input lama menginap indeks Lia. Lalu ini proses untuk menampilkan harga. Harga indeks Lia sama dengan harga kamar, indeks tipe kamar Lia, indeks Lia dikurang 1. Lalu mencetak harga indeks Lia. Nah, ada juga nih Void Rabbani atau function Rabbani yang digunakan untuk fasilitas tambahan Skyview Hotel. Ada variabel K dengan tipe data integer, pilih fasilitas dengan tipe data char. Ada for, inisialisasi kal sama dengan 0, kal lebih kecil daripada jumlah tamu, kal plus plus. Fasilitas untuk tamu, nama tamu indeks kal. Lalu apakah ingin fasilitas tambahan, pilih Y atau N. Nah, jika kita memilih Y, maka dia akan menampilkan daftar fasilitas tambahan Skyview Hotel. Nah, kita suruh milih nih A, B, C, atau D. Nah, kalau misalnya kita milih A atau I, fasilitas A, maka dia akan mencetak fasilitas room service dipilih. Biaya fasilitas indeks KAL sama dengan 75.000. Jika kita memilih B, maka dia akan mencetak fasilitas laundry dipilih. Biaya fasilitas indeks KAL sama dengan 50.000. Jika kita memilihnya C, maka dia akan mencetak fasilitas breakfast dipilih. Biaya fasilitas indeks K sama dengan 150.000. Jika kita memilihnya D, maka dia akan mencetak fasilitas gym dipilih dengan biaya fasilitas indeks K sama dengan 100.000. Nah, kalau kita tidak memilih A, B, C, atau D, maka akan bertuliskan pilihan tidak valid, tidak ada biaya tambahan. Biaya fasilitas indeks K sama dengan 0. Nah, di sini mencetak biaya fasilitas indeks KAL. Kalau misalnya tadi kita memilihnya N bukan Y, maka dia akan menuliskan tidak ada fasilitas tambahan. Biaya fasilitas indeks KAL sama dengan 0. Nah, ada vaksin terakhir itu ada vaksin pembayaran. Ada harga kamar A dan juga total bayar potongan persen dengan indeks 10 masing-masing. Nah, dengan tipe data integer, kenapa total bayar potongan dan persen itu ada indeks 10-nya agar nanti jumlah sesuai dengan jumlah tamu dimasukkan pada saat menampilkan total bayar, potongan, persen. Kalau misalnya kita tidak menggunakan ini, nanti cuma satu doang yang kedetek secara benar, sisanya itu pada berantakan. Makanya saya menggunakan indeks ini agar sesuai dengan jumlah tamu yang kita masukkan. Ada AD dengan tipe data char. Kalau ada for, inisialisasi A sama dengan 0, A lebih kecil daripada jumlah tamu, persen indeks A sama dengan 0, potongan indeks A sama dengan 0. Ini gunanya agar datanya itu tidak tertimpa atau lebih urut lah, lebih rapi. Ada tamu mencetak A ditambah 1, sama aja ini kayak sebelum yang tadi saya jelaskan, dimana kan ini untuk nomor doang nih, A kan awalnya dimulai dari 0, maka di sini tambah 1, agar dimulai dari 1, mencetak nama tamu indeks A. Harga kamar sama dengan harga indeks A dikali lama menginap, indeks A ini merupakan bentuk proses nih. Saya menggunakan selection lagi di bawahnya nested if, yaitu lama menginap indeks A lebih besar daripada 7% indeks A sama dengan diskon indeks
indeks 0. Kan awalnya kan diskonnya itu 10, 25, 40 isinya. Karena sudah melakukan insertion short descending, jadinya 40, 25, 10. Makanya ini 0, bukan 2. Kalau misal awalnya 10, 25, 40, ini isinya 2 karena udah melakukan insertion short descending, jadi kan 40, 25, 10. Maka dimulai dari 0. Indeks itu dimulai dari 0. Else if lama menginap indeks A lebih besar daripada 5%, indeks A sama dengan diskon indeks 1. Else if lama menginap indeks A lebih besar daripada 2%, indeks A sama dengan diskon indeks 2. Lalu ada proses potongan indeks A sama dengan harga kamar ditambah biaya fasilitas indeks A dikali persen indeks A dibagi 100. Mencetak persen indeks A, lalu mencetak lama menginap indeks A. Lalu ada proses lagi, total bayar indeks A sama dengan harga kamar dikurang potongan indeks A ditambah biaya fasilitas indeks A. Nah, di bawah ini ada informasi pesanan, lama menginap, maka akan mencetak lama menginap indeks A, harga kamar, maka akan mencetak harga indeks A, tipe kamar, maka akan mencetak tipe kamar indeks A, potongan diskon, maka akan mencetak potongan indeks A, biaya fasilitas, maka akan mencetak biaya fasilitas indeks A, total bayar, maka akan mencetak total bayar indeks A. Lalu di akhir, ada tulisan apakah sudah melakukan proses pembayaran. Kalau misalnya kita memilihnya Y, maka dia akan menampilkan struk pembayaran Skyview Hotel, di mana saya menggunakan materi file. Lalu ada offstream. Offstream itu untuk membuat file atau mendefinisikan file ke objek. File underscore kalisa titik opas struk pesanan txt iOS app gunanya untuk menambah isi dan tidak menghapus yang lama. For inisialisasi A sama dengan 0, A lebih kecil dari jumlah tamu, A++. Ini gunanya tuh agar nanti struk pembayarannya ditampilkan sesuai dengan jumlah tamu yang kita masukkan. Isiannya sama kayak informasi pesanan, cuma bedanya dia ada di dalam file. Nanti dia akan mencetak file nih. Lalu terima kasih telah menginap di Skyview Hotel. Jangan lupa ditutup file underscore kalisa titik close. Lalu di bawahnya tulisan terima kasih telah menginap di Skyview Hotel. Struk telah disimpan di struk pesanan TXT. Jika tadi kita memilihnya N bukan Y, maka dia akan menampilkan silakan selesaikan pembayarannya terlebih dahulu. Nah, lalu ada INTMN, itu ada nama fungsi, di mana saya cuma memanggilkan function-function yang udah saya buat di atas. Ada Kalisa, diskon tersedia, ada Lia, Rabbani, dan pembayaran. Lalu Singet untuk mengakhiri program. Nah, kalau begitu sekarang kita tinggal melihat nih hasil dari runningan program yang saya buat. Nah, di awal ada tulisan nih, "Selamat datang di Skyview Hotel." Ada alamat hotel, Jalan Pantai Pasir, Jakarta Selatan. Nah, ini ada diskonnya nih, menampilkan diskon. Kan awalnya kan ada diskon yang terkecil, sekarang jadi diskon yang paling besar, yaitu 40 menginap 17 hari, 25% menginap 5 sampai 7 hari, 10% menginap 2 sampai 5 hari. Nah, masukkan dan tamu yang akan menginap. Nah, yang saya masukkan satu nih misalnya, nama tamunya Kalisa, tipe kamarnya nomor 3. Saya memilih executive room. Lama menginapnya kan tadi kan kalau dapat diskon 40% itu harus menginap 17 hari, maka saya masukkannya 8. Nah, fasilitas tambahan, apakah ingin fasilitas tambahan? Jawabannya ya. Maka dia akan ada pilihan nih. Saya ingin memilih yang A, room service. Nah, nanti ada biaya fasilitasnya 75.000 dan fasilitas room service-nya dipilih. Nah, ada keterangan nih, tamu pertama Kalisa mendapatkan diskon 40% karena menginap 8 hari. Nah, ada informasi pesanan, di mana lama menginap 8 hari, harga kamarnya 3 juta, tipe kamar nomor 3, potongan diskonnya jadi 9.630.000, biaya fasilitasnya kan 75.000, maka total bayar ada 14.445.000. Nah, apakah sudah melakukan proses pembayaran? Jawabannya ya. Maka dia akan menampilkan terima kasih telah menginap di Skyview Hotel. Struk telah disimpan di struk pesanan taksi. Nah, kita lihat nih filenya. Nah, di sini. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini tuh dilihatnya dari file tempat kita naruh programnya. Lanjut, kita coba lagi yang lain. Kita coba lagi kalau misalnya tamunya lebih dari satu nih. Masukkan tamu yang akan menginap.
Dua. Yang pertama ada Kalisa, tipe kamar yang dingin ke nomor 4. Lama menginapnya 3 hari. Nanti yang kedua itu namanya Ade. Tipe kamar hotelnya 3, menginapnya 6 hari. Fasilitas untuk tamu Kalisa, ya. Pilih nomor C, breakfast. Lalu untuk Ade, apakah ingin fasilitas tambahan? Jawabannya tidak, and nah, gini dia tampilannya. Dia akan menampilkan sesuai dengan jumlah tamu yang kita masukkan. Yang ini untuk informasi pesanan Kalisa, lalu ini untuk informasi pesanan Ade. Karena tadi dia tidak memilih biaya fasilitas tambahan, maka tidak ada biaya fasilitasnya atau nol. Apakah sudah melakukan proses pembayaran? Jawabannya no. Maka dia akan menampilkan silakan selesaikan pembayaran terlebih dahulu. Nah, berikut ada psikode dan juga algoritma program yang saya buat. Nih, kalau psikode karena ada function di dalam programnya, maka psikodenya itu ada deklarasi variabel function, ada juga deskripsi variabel function. Nah, ada juga deklarasi variabel sama deskripsi variabel. Ini ada algoritmanya juga, bahasa alami. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.